Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ciani dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 24. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang case method pada mata kuliah Attitude Building, dan materinya adalah tentang pendapat saya atau solusi saya terhadap pertanyaan-pertanyaan atau kasus-kasus terkait Attitude Building. Langsung saja kita masuk kepada materinya. Pada pertanyaan pertama terdapat dua sub pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda mengintrospeksi diri Anda setelah mengikuti mata kuliah Attitude Building? Sebelum mengikuti mata kuliah Attitude Building, saya orangnya cenderung pendiam dan kurangnya bersosialisasi. Namun, setelah mengikuti mata kuliah Attitude Building, beberapa pikiran dan wawasan saya menjadi terbuka, khususnya pada hal bersosialisasi dan juga pada hal privasi-privasi lainnya. Tentu saja, hal ini membuat saya lebih dapat memecahkan masalah-masalah yang telah saya hadapi dan juga kebingungan sebelumnya. Lanjut pada pertanyaan kedua, bagaimana pola pikir Anda sebelum dan sesudah mengikuti MK ini? Sebelum mengikuti MK ini, pola pikir saya akui cenderung lebih ke kanak-kanakan. Karena saya lebih berpikiran cepat dan juga tidak memikirkan hal kedepannya seperti apa jika saya melakukan suatu hal. Dan setelah saya mengikuti MK ini, saya lebih memikirkan dengan hati-hati hal-hal apa saja yang akan saya dapatkan jika saya melakukan suatu kegiatan atau mengatakan sesuatu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, siapakah Anda? Jelaskan kelebihan dan kekurangan Anda. Lalu jelaskan apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi kekurangan Anda, dan bagaimana Anda mempertajam kelebihan Anda, dan bagaimana Anda seharusnya saat ini. Saya adalah orang yang introvert. Saya pikir saya begitu. Karena apa? Karena saya cenderung lebih suka di rumah dan tidak bergaul dengan siapapun. Saya orangnya lebih suka menyendiri karena menurut saya kebahagiaan saya itu pada kesendirian saya. Saya memiliki kelebihan pada bidang-bidang yang personal, seperti saya lebih ekspresif orangnya. Jadi kelebihan saya itu apalagi untuk di bidang hobi ya, saya suka teater, saya lebih suka bermain drama. Dan juga bagaimana saya mempertajam keahlian saya itu, saya latihan. Saya mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan itu tanpa mengurangi aktivitas saya untuk perkuliahan. Jadi begitulah saya mempertajam kelebihan saya. Saya juga orangnya mudah mengingat dalam satu malam, dan juga saya mensyukuri hal itu karena beberapa mata kuliah kami ada yang memerlukan keahlian itu. Untuk mempertajamnya, saya mencoba untuk mengasah keahlian menghafal saya, seperti menghafal teks yang lebih panjang dari yang biasa saya hafal. Kemudian juga saya cenderung lebih memilih untuk mengikuti drama-drama yang cenderung lebih intens dengan yang namanya hafal-hafalan. Seperti itu. Lalu untuk kekurangan saya ya begitu.
saya orangnya kurang bersosialisasi, dan semenjak masuk perkuliahan ini dan semenjak masuk attitude building ini, saya lebih mulai membuka diri untuk bersosialisasi dan untuk berteman ke kalangan jenis orang-orang. Dan juga saya cenderung menerima sifat-sifat orang tanpa mengomentari atau memandang rendah individu itu, karena manusia juga punya kekurangan dan juga kami masing-masing punya kelebihan. Jadi saya berteman dengan orang yang menurut saya cocok dengan saya dan juga tidak merugikan saya, dan juga membuat kami sama-sama nyaman. Kalau seharusnya saya saat ini menurut saya saat ini saya sudah seperti yang seharusnya. Karena apa? Saya dulunya benar-benar introvert, dulunya benar-benar suka menyendiri, karena saya hanya berteman pada satu atau dua orang saat di SMA, saat di SMP, saat di SD. Jadi saya sangat bersyukur di MK ini membuka wawasan saya dan bersosialisasi. Saya lebih banyak memiliki teman. Jadi dan juga saya memiliki banyak pengetahuan dari pergaulan. Dan alhamdulillahnya pengetahuan itu semuanya pengetahuan yang positif dan yang baik-baik. Jadi saya pikir beginilah saya seharusnya, tidak cenderung menutup diri. Oke, lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Berikanlah contoh satu permasalahan rumit yang pernah saya hadapi, dan ceritakan apa yang saya lakukan dengan pola pikir saya saat itu, dan jika permasalahan itu terjadi sekarang, apa yang saya lakukan. Dulu saya sempat bingung apakah saya akan melanjutkan pendidikan saya di kota besar atau di desa, karena keluarga saya tinggal di dua tempat yang berbeda. Begitulah. Jadi saat itu saya masih SMP dan saya bingung saat itu apakah saya ingin mengikuti kakak saya ke kota besar dan menjalani pendidikan di sana, atau saya ikut orang tua saya yang ada di desa menjalani pendidikan di sana. Cuma karena saat itu pola pikir saya masih anak-anak, masih SMP, saya pikir saya masih ingin menetap di desa dan juga menempuh pendidikan SMP di sana bersama kedua orang tua saya. Ya, menurut saya itu persoalan yang rumit karena terkadang akses untuk ke sekolah saya itu susah, dan juga pendidikan di kampung saya, di desa saya itu terkadang ada yang kurang begitu. Jadi seharusnya di sini saya mendapatkan sedikit keringanan dan juga sedikit peningkatan, tapi saya memilih di desa agar lebih dekat dengan orang tua saya. Ya, saat itu saya tidak tahu apakah itu benar atau salah, tapi saya tidak menyesalinya karena waktu yang berharga menurut saya adalah waktu kebersamaan bersama orang tua dan juga keluarga. Kemudian kalau hal itu terjadi lagi sekarang, saya pikir mungkin saya akan menempuh pendidikan
jadi ke orang tua saya. Karena kenapa? Sebuah lembaga sekolah tidak menjamin kesuksesan seorang siswa. Saya pikir begitu karena yang belajar adalah kita. Kita walaupun sekolah itu tanda kutip mungkin tidak bagus atau bagaimana, tapi jika kita memang niat atau rajin belajar, kita pasti akan mendapatkan ilmu juga dari lembaga lain, dari hal lain seperti dari handphone atau eh, lain sebagainya gitu. Jadi ya sebenarnya permasalahan itu benar terjadi juga di saya saat ini, sebelumnya pada akhir-akhir ini. Cuman saya pikir saya tetap memilih untuk dekat dengan keluarga daripada harus jauh menempuh pendidikan di luar. Karena menurut saya hal yang paling penting itu adalah menghabiskan waktu dengan keluarga, namun juga tidak meninggalkan tanggung jawab saya sebagai seorang individu yang menempuh pendidikan. Lanjut kepada pertanyaan yang keempat. Jelaskan tujuan yang ingin Anda capai di masa depan. Jelaskan mengapa dan apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya tujuan yang saya ingin capai itu banyak. Tetapi, salah satu tujuan yang menurut saya utama itu adalah saya ingin sukses. Mengapa? Karena dengan kesuksesan, kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak, kita bisa mendapatkan pengetahuan yang banyak, kita juga bisa mendapatkan status, kita juga bisa mendapatkan kekayaan. Nah, dengan semua itu, kita menjadi individu yang dihormati dan juga menjadi individu yang kita dapat menjadi individu yang baik bagi bangsa. Saya ingin menjadi kaya karena saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya juga. Saya ingin menjadi sukses, saya ingin menjadi segala hal yang baik di masa depan, itu semuanya demi orang tua. Karena apa? Karena mereka akan sangat bangga dengan saya jika saya bisa sukses dan juga bisa uh, hidup dengan baik di masa depan. Mereka juga tidak mengharapkan imbalan apapun dari saya, namun saya tahu pasti saya akan membalas semua jasa mereka, walaupun saya tahu saya tidak akan bisa membalaskan semuanya, tapi saya akan membahagiakan mereka di masa depan. Lalu lanjut kepada pertanyaan kelima, jelaskan bagaimana Anda akan menggunakan media sosial Anda dan apa alasan dan tujuan Anda bermedia sosial. Sebenarnya saya menggunakan media sosial untuk bersosialisasi dengan teman, ataupun terkadang saya ingin memposting kegiatan-kegiatan harian saya, yang kebanyakannya kegiatan positif, seperti saya sedang mengikuti kegiatan organisasi, atau mungkin saya sedang belajar. Saya ingin memotivasi yang lain agar tidak terus-terusan tertutup, dan juga memotivasi yang lain. Saya terkadang post atau update di media sosial terkadang juga untuk mengingatkan teman-teman saya betapa saya belajar dengan sungguh-sungguh dalam perkuliahan ini, dan juga saya tidak menjadi pribadi yang tertutup lagi. Tujuan saya ya begitu, memotivasi dan juga mungkin saya sedikit-sedikit mencari ilmu di media sosial yang mungkin tidak bisa saya dapatkan di perkuliahan atau maupun di pergaulan offline gitu.
Lanjut pada soal ke-6, bagaimana Anda akan berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin Anda temukan di masa depan? Jelaskan apa yang akan Anda lakukan, pertimbangan untuk mencari solusinya. Permasalahan di masa depan mungkin kalau menurut saya ya, apa yang akan saya hadapi itu mungkin tentang perkuliahan. Mungkin akan ada dorongan tersendiri bagi saya untuk berhenti kuliah karena entah itu soal biaya ataupun soal tugas yang membuat stres dan depresi mungkin. Tapi saya pikir saya akan mempertimbangkan kembali. Saya akan mencari sebuah jalan keluar kembali dengan cara saya akan kembali mengingat-ingat bagaimana perjuangan saya untuk bisa sampai di bangku perkuliahan ini, bagaimana perjuangan kedua orang tua saya bisa sampai ke bangku perkuliahan, agar saya bisa sampai ke bangku perkuliahan ini. Saya akan kembali mengingat, saya akan kembali merenung, lalu saya akan menata ulang semua lembar-lembar baru yang nantinya saya akan memulai kembali apa yang harus saya lakukan ke depannya. Dan saya pikir saya harus lanjut kuliah. Apapun yang terjadi saya harus lanjut kuliah dan saya tidak bisa berhenti di sini karena bukan hanya harapan saya lulus bukan hanya saya, namun kedua orang tua saya, keluarga saya, teman-teman saya juga. Semuanya sangat berharap saya lulus dengan baik. Ya, seperti itu. Contoh mungkin permasalahan yang akan saya hadapi di masa depan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.